Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Agung Augustrianto, MBA, selaku dosen mata kuliah Strategic Management. Di sini kelompok kami akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu bertemakan kerjasama regional dalam rantai pasokan pertanian untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan, di mana ini itu sangat penting terutama bagi daerah yang ketergantungan terhadap pangan. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada pemateri pertama. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, next. Selanjutnya ada latar belakang dari jurnal yang berjudul tentang kerjasama diagonal dalam rantai pasok pertanian untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan, studi kasus negara ASEAN. Nah, ya selanjutnya ada latar belakang, ada 4 poinnya. Yang pertama ada ketahanan pangan, isu prioritas global, yang artinya setiap negara saat ini menghadapi tantangan yang sama gitu, yaitu bagaimana memastikan seluruh masyarakatnya memiliki akses terhadap pangan yang cukup dan bergizi. Terus poin yang kedua ada pandemi COVID-19 mengganggu rantai pasok pertanian. Nah, di sini tuh pandemi itu sangat merusak gitu ya. Contohnya kayak kita tahu ya bahwasannya di saat pandemi banyak distribusi dan produksi yang terhambat gitu. Ini membuktikan bahwa sistem pangan sangat rentan terhadap gangguan global. Terus yang selanjutnya poin 3 ada ASEAN sebagai kawasan agrologis butuh kerjasama yang regional. Nah, di sini tuh negara-negara ASEAN mayoritasnya memiliki potensi besar di bidang pertanian gitu. Tapi masing-masing memiliki tantangan yang berbeda. Oleh karena itu, kalau kolaborasi sangat keempat tantangan utama logistik. Nah, di sini tuh tidak cukup hanya produksi terus sistem agar sampai ke masyarakat dengan adil dan merata. Next. Terus yang selanjutnya ada rumusan masalah atau ada rumusan masalah dan tujuan yang sering dialami oleh negara-negara ASEAN itu. Yang pertama tuh bagaimana sih bentuk kerjasama ASEAN dalam rantai pasok makan untuk mencapai ketahanan pangan berkelanjutan? Nah, dan ada tujuannya yaitu menjelaskan bentuk kerjasama ASEAN di sektor pertanian dan pengembangan setelah pandemi. Kita akan melihat bagaimana sih negara-negara ASEAN mulai menyusun strategi bersama agar sistem pangan mereka lebih tahan terhadap krisis di masa depan. Udah, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Rohiman karena telah memberikan materi. Untuk pemateri selanjutnya itu Saudara Heru, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator Saudara Mukti yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Yang selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Kerangka konseptual sendiri ada dua, yaitu kerjasama internasional tanpa otoritas tunggal. Kerjasama antar negara di tingkat ASEAN tidak memiliki satu otoritas pusat yang mengatur, melainkan didasarkan pada kesepakatan bersama. Terus yang kedua yaitu fokus pada norma, aturan, dan prosedur kolektif. Kerjasama ini berjalan dengan mengedepankan norma, aturan, dan prosedur yang disepakati bersama agar setiap negara anggota dapat berkontribusi sesuai kapasitasnya. Contoh aplikasi kerangka konseptual itu yaitu kerjasama ASEAN di sektor pangan.
Kerangka ini diaplikasikan pada kasus kerjasama pangan di ASEAN, misalnya melalui pembentukan cadangan pangan regional, pertukaran informasi, dan koordinasi distribusi pangan saat krisis. Kemudian yang selanjutnya, next, yaitu metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri yaitu ada jenis penelitian, yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena secara mendalam berdasarkan data yang ada. Yang kedua yaitu data yang digunakan yaitu data sekunder, data yang sudah tersedia sebelumnya, baik dari sumber primer yaitu laporan resmi, ataupun sekunder yaitu dari jurnal dan artikel, maupun tersier yaitu dari buku dan ensiklopedia. Untuk tujuan metode yaitu untuk memahami dan menganalisis bagaimana implementasi kerjasama ASEAN di bidang ketahanan pangan, khususnya setelah adanya gangguan akibat pandemi. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Heru yang telah menyampaikan materi. Baik, langsung saja kepada pemateri selanjutnya. Saya persilahkan. Oke, kita lanjut. Sebelumnya terima kasih kepada moderator yaitu Mukti Abdul Jabar. Untuk materi selanjutnya yaitu manajemen rantai pasok pertanian. Apa sih manajemen rantai pasok pertanian itu? Yaitu eh, proses pengolahan aliran barang, informasi, dan sumber daya dari hulu ke hilir dalam sektor pertanian, mulai dari produksi di petani, di distribusi ke pasar, hingga pemasaran ke konsumen. Nah, di dalam manajemen rantai pasok pertanian ada tiga ya kegiatan, seperti dari kegiatan, kemudian masalah utama dalam rantai pasok pertanian, yang ketiga ada tujuan manajemen dari rantai pasok. Oke, dari kegiatan utama di sana ada produksi. Nah, di dalam produksi melibatkan petani, juga lahan pertanian dan proses budidaya tanaman atau peternakan. Nah, kemudian di distribusi, di distribusi yaitu proses pengiriman hasil pertanian dari produsen ke pedagang, pasar atau gudang penyimpanan. Oke, selanjutnya yaitu di pemasaran. Nah, di pemasaran sendiri yaitu eh, harus ada strategi untuk menjual produk ke konsumen, termasuk harga, promosi, dan akses ke pasar. Oke, di dalam untuk selanjutnya di dalam masalah utama dalam rantai pasok pertanian yaitu barang mudah rusak. Nah, produk pertanian seperti buah, sayur, dan ikan pasti cepat busuk jika tidak segera diproses atau dijual. Nah, yang kedua, logistik tidak efisien. Masalah pada transportasi, jalan rusak, minimnya fasilitas pendingin, kemudian atau gudang yang tidak memadai. Nah, untuk yang ketiga, dari masalah utama dalam rantai pasok pertanian yaitu harganya fluktuatif. Nah, harga produk pertanian sangat dipengaruhi oleh musim, cuaca, dan permintaan pasar, sehingga petani sering rugi atau konsumen harus bayar mahal. Nah, untuk yang ketiga yaitu dari tujuan manajemen rantai pasok, di dalamnya ada ketertelusuran. Nah, jadi mengetahui asal-usul produk untuk menjamin kualitas dan keamanan. Misalnya dari mana beras itu berasal. Nah, kemudian siapa produsennya, terus pakai pupuk apa. Nah, untuk yang kedua yaitu efisiensi. Nah, efisiensi yaitu mengurangi pemborosan biaya dan waktu dalam distribusi, serta meningkatkan pendapatan petani dan keuntungan rantai distribusi. Kemudian yang ketiga yaitu keamanan pangan. Nah,
Di dalamnya yaitu memastikan bahwa produk pertanian sampai ke konsumen dalam kondisi aman, sehat, dan layak konsumsi. Oke, next. Oke, dampak pandemi terhadap ASEAN. Nah, pandemi COVID-19 memberi dampak besar terhadap sistem pangan di negara-negara ASEAN, terutama pada 3 aspek dalam rantai pasok pangan. Itu yang seperti sudah ditampilkan ya. Yang pertama dari sisi pasokan, yang kedua dari sisi permintaan atau demand side, yang ketiga rantai pasok. Nah, apa sih sisi pasokan itu? Nah, yaitu eh, ke, yang pertama kekurangan input. Nah, seperti benih, pupuk, dan alat produksi karena impor terganggu. Yang kedua yaitu kekurangan tenaga kerja karena pembatasan mobilitas dan protokol kesehatan. Yang ketiga, masalah logistik seperti keterlambatan pengiriman, pembatasan distribusi lintas daerah atau negara. Nah, hal ini menyebabkan produksi pangan terganggu dan tidak optimal. Oke, di dalam sisi permintaan, yang pertama yaitu turunnya daya beli. Nah, masyarakat karena banyak yang kehilangan pekerjaan atau pendapatan menurun sehingga turunnya daya beli dari masyarakat. Oke, yang kedua yaitu panic buying. eh, Yaitu pembelian berlebihan oleh konsumen karena takut kehabisan stok makanan. Nah, hal ini membuat distribusi dan stok tidak merata serta harga pangan naik tajam. Oke, yang ketiga yaitu rantai pasok. Nah, apa sih rantai pasok? Yaitu terputusnya distribusi akibat pembatasan wilayah dan lockdown di beberapa negara. Kemudian, keterlambatan distribusi menyebabkan banyak barang, terutama makanan segar ya, tidak sampai tepat waktu dan menjadi rusak atau busuk. Untuk sistem logistik menjadi tidak efisien dan menyebabkan banyak kerugian di tingkat petani maupun konsumen. Nah, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Selebihnya mohon maaf. Eh, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Ilham karena sudah memberikan materi. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada pemateri selanjutnya. Baik, di sini saya mau mempresentasikan materi mengenai rezim pertanian pangan. Di sini rezim pertanian pangan, kondisi sistem pangan global saat ini menunjukkan perubahan besar, terutama dalam poin globalisasi rantai pasok pangan semakin meluas, peran aktor non-negara seperti koperasi dan LSM meningkat, tantangan utama meliputi sertifikasi produk, food mios, jarak pangan, dan standar global. Fokus bergeser ke arah keberlanjutan dan produksi yang etis. Di sebelah kanan sendiri ada grafik mencerminkan dinamika berbagai indikator yang terus berubah, menunjukkan kompleksitas dan tantangan yang dihadapi dalam tata kelola sistem pangan global. Mungkin segitu dari saya. Terima kasih. Lanjut ke bentuk kerjasama ASEAN. Di bentuk kerjasama ASEAN sendiri dimulai tahun 1968 dengan AMAF, inisiatif IFS, SPAE, SPK, FS, dan AFSIS, tujuan integrasi pasar dan ketahanan pangan. Visi FAF, inklusif, tangguh, kompetitif. Nah, mungkin dari presentasi saya sekian. Terima kasih. Dilanjut oleh moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Agil yang sudah memberikan materi.
Di sini langsung saja kesimpulan yang akan disampaikan oleh Saudara Arya. Baik, terima kasih sebelumnya. Di sini saya akan mengambil kesimpulan dari hasil pemaparan teman-teman saya di atas. Di sini kita mengambil kesimpulan bahwa kerjasama ASEAN merupakan bentuk kolaborasi, terutama di bidang pertanian dan pangan, antar negara Asia Tenggara yang bertujuan untuk menciptakan kawasan yang stabil, sejahtera, dan berdaya saing tinggi. Oke, secara keseluruhan kerjasama ASEAN menekankan pada prinsip solidaritas, saling membantu, dan pembangunan bersama yang bertujuan untuk memperkuat posisi ASEAN di tingkat global serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di kawasan Asia. Oke, terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Arya yang sudah memberikan materi. Cukup sekian dari kelompok kami. Mohon maaf masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.